Pak Prabowo buru-buru nih datang ke Ibu Mega. Kelihatan bagi Pak Prabowo itu pilihannya adalah Ibu Mega masa depannya, Pak Jokowi masa lalunya gitu loh. Kalau dia mau ngejar masa lalu, ya kembali ke Pak Jokowi. Tapi dia akan dihantui, diserang secara ekonomi, diserang juga secara politik. Mereka sedang menggagas kemungkinan koalisi Prabowo Puan Maharani. Dia mendelegitimasi kekuatan Pak Jokowi dong. Salah satunya menurut saya adalah dejokowinisasi di dalam tubuh kabinetnya Pak Prabowo. Nah, kalau dilakukan dejokowinisasi itu artinya kemungkinan akan terjadi reshuffle. Nilai Pak SBY sebagai mantan presiden, nilai Pak Jokowi sebagai mantan presiden sudah hilang. Keduanya tanda kutip sudah anak buahnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Baru-baru ini Pak Prabowo berjumpa dengan Ibu Megawati. Peta politik apa yang berubah? Apakah ada sesuatu deal baru? Apakah ini artinya Pak Jokowi ditinggal? Nah, kita simak di podcast kali ini. Dan sudah ada narasumber yang paling cocok bahas ini, yaitu Bung Ray Rangkuti, luar biasa. Aduh, ini kalau udah urusan beginian nih, paling sedap nih ngobrol sama Bung Ray. Pembukaannya itu lompat banget ya. Kenapa? Kok lompat? Apakah koalisi Prabowo Jokowi dah? Oh, jadi sebenarnya enggak tuh? Ya belum tentu. Oh. Tapi maksud saya itu gitu loh langsung ya kan. Lah kan ada prolognya dulu lah sampai ke sana. Kalau kan nanti gak ada yang nonton. Kalau terlalu datar gak ada yang nonton. Harus dipancing dulu nih penonton. Kan? Iya. Jadi gimana Bung Ray? Apa infonya nih pertemuan itu? Soalnya banyak yang bilang ya event Pak Dasko aja nggak ngebuka tuh kan. Nah, jadi mungkin Bung Ray lebih paham tentang itu. Gimana? Ya ini kan sebelumnya kan sudah ada 2 kali rencana pertemuan. Oh ya. Dan itu selalu gagal kan. Iya, iya. Pertama seingat saya di bulan Oktober lah, ya beberapa minggu setelah Pilpres gitu ya, direncanakan mereka ketemu dan akhirnya gagal. Lalu di bulan Januari menjelang Februari juga hal yang sama pernah diupayakan kan, lalu juga gagal karena pada saat itu muncullah penetapan Hasto sebagai tersangka kan. Mungkin karena faktor itu Ibu Mega merasa nggak tepat kalau bertemu dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah, tapi suasana di 2 kali pertemuan sebelumnya itu, istilah saya itu keinginan bertemu itu 50-50. Ibu pingin 50%, ya, sementara mungkin Pak Prabowo juga keinginan bertemunya itu cuma 50%. Jadi bukan karena keinginan banget dua-duanya ya? Bukan. Jadi tidak ada satu situasi di mana merasa harus ketemu gitu. Urgensinya nggak ada. Ya, tapi untuk yang ketiga ini skor keinginan pertemunya itu berbeda. Di Prabowo menurut saya 70%, di Ibu Mega 30%. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara umum, jadi Pak Prabowo kelihatan yang memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu kali ini. Gitu. Nah itu bisa dilihat dari persyaratan administrasi yang dikemukakan oleh Ibu Mega, hampir semuanya diterima oleh Pak Prabowo. Nah, apa itu persyaratan administrasi? Persyaratan administrasinya itu ketemunya di rumah gue ya. Gitu kan. Gitu kan itu simbolik yang menandakan bahwa setting dari pertemuan itu ada di Ibu Mega gitu kira-kira. Kalau mestinya itu asumsinya kan dibuat di tempat setidaknya di tempat yang netral lah. Kalau Ibu Mega mungkin nggak mau juga ke istana gitu kan. Seperti Pak Prabowo dulu dengan Pak Jokowi ketemunya di gerbong kereta api, kira-kira gitu ya. Jadi dibuat di tempat yang netral. Kenyataannya tidak gitu. Nah, dilakukan pada malam hari dan tidak boleh diliput oleh media manapun. Gitu. Nah, jadi syarat-syarat administratif itu sepenuhnya hampir diterima oleh Pak Prabowo kan. Gitu. Sehingga dengan begitu dari situ kita bisa membaca bahwa ada satu keinginan yang kuat yang membuat Pak Prabowo tidak lagi memikirkan syarat administrasinya gitu loh. Yang penting ketemu Ibu Meganya gitu. Dan terjadilah pada malam hari itu gitu. Di mana Ibu Mega akhirnya menerima Pak Prabowo di rumah kediaman Ibu Mega di malam hari dan tidak dapat diliput oleh media massa manapun gitu. Sampai kemudian Pak Dasko
mengumbar foto itu. Foto dulu tuh kan. Mengumbar foto, lalu satu hari setelah itu mulai sedikit disampaikan hasil dari pertemuan itu. Lalu dijawab secara tegas lagi oleh DPP PDI Perjuangan bahwa posisi PDI Perjuangan tetap di oposisi gitu. Saya kira bacaan saya ini pada awalnya sebetulnya tidak boleh sedikit pun ada kisi-kisi pertemuan itu yang diungkap kepada publik gitu. Kenyataannya kan Pak Dasko buka sedikit-sedikit kira-kira gitu ya. Lalu daripada membuat kesimpulan yang tidak enak bagi Ibu Mega gitu ya oleh publik, dugaan yang macam-macam, lalu ya DPP PDI mengatakan dengan tegas mereka tetap berada di barisan oposisi. Gitu. Sebab kalau di luar pemerintah. Sebab kalau dibiarkan terus berita-berita ini kan orang akan merasa bahwa PDI sudah ketarik nih ke dalam kekuasaannya Pak Prabowo gitu kira-kira tuh. Iya. Tapi kalau dalam proses politik yang sangat-sangat krusial seperti misalnya ya pengesahan Undang-Undang TNI kemarin. PDIP secara proaktif menunjukkan basis dukungan yang secara real. Artinya sebetulnya walaupun pernyataannya di luar pemerintahan, tapi juga tidak beroposisi juga pada akhirnya. Ya, artinya sebenarnya mereka sebenarnya udah ada semacam kesepakatan tertentu lah dalam konteks mendukung pemerintah ini. Menarik juga sih sebetulnya membaca konstelasi apa yang terjadi di dalam tubuh PDI Perjuangan. Gitu. Saya membuat istilah dengan ada yang disebut paksi DPP, ada yang disebut dengan paksi Puan gitu loh, alias paksi DPR lah. Kan? Nah, kalau dilihat dari ini, memang ini dua pendekatan yang berbeda. Di satu segi kalau paksi Puan itu kelihatan lebih akomodatif lah, lebih mengayun lah, kira-kira gitu ya. Sementara DPP-nya kelihatan lebih tegas kan. Ya kami di luar, Anda di dalam gitu. Nah, membaca RUU TNI itu dalam konteks apa yang disebut dengan paksi Puan itu. Nah, kan kalau paksi Puan ya memang mereka di DPR kan. Sehingga kesimpulannya macam-macam dan sebagainya itu gitu. Meskipun di satu segi mereka mengatakan kami harus ikut mengawal RUU TNI itu. Sebab kalau tidak dari 18 bisa 18 loh gitu. Nah sekarang kan dari 18 itu turun jadi 14 kan, 16 gitu loh kira-kira itu. Jadi naiknya cuma sekitar 2 gitu ya. Nah itu menurut PDI adalah hasil dari mereka berada di dalam pembahasan itu gitu. Nah bagian dari pertemuan itu juga harus dilihat dalam konteks dua paksi ini gitu loh. Awalnya ketika DPP yang tanda kutip ya, memfasilitasi rencana pertemuan dengan Pak Prabowo itu. Dan di Pak Prabowo difasilitasi oleh Supisme, bukan, Opa Muzani, gitu, kan selalu batal, gitu, selalu gagal, gitu. Tapi ketika pindah di Gerindra difasilitasi oleh Dasko, lalu di PDI difasilitasi oleh Ibu Puan, terjadilah gitu. Nah, cuman sama pimpinan DPR kan. Nah, cuman dalam konteks ini saya melihat kematangan Ibu Mega. Jadi dia tidak ingin semacam paksi ini terus kelihatan tarik-menarik lah ya soal urusan ketemu dan nggak ketemu ini. Maka dibuatlah itu tadi, oke kita ketemu tapi di rumah saya. Gitu loh kira-kira tuh. Nah di rumah saya itu menegaskan bahwa Ibu ngikutin paksi Puan, tidak total semua, tapi tetap menghargai paksinya yang saya sebut sebagai DPP itu. Gitu. Nah ini yang peta ini yang kita lihat ke depan bisa jadi akan terjadi seperti itu gitu. Meskipun di sudut yang lain dalam ukuran yang makronya ya. Jadi kalau itu kan tadi elemen teknisnya gitu ya. Kalau ukuran makronya itu ya oposisi yang dilakukan oleh PDI itu bukan oposisi hitam putih memang. Posisi kritis gitu. Ada kalanya memang mereka mungkin ya akan mendorong RU tertentu, menyepakati RU tertentu bersama dengan pemerintah dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa juga semata-mata kita mengatakan buktinya mereka menyepakati RUU TNI gitu. Ya, itu dalam ruang yang saya sebut tadi itu, dalam ruang dialogis itu gitu loh. Tapi kalau yang makronya, saya kira Ibu Mega nggak akan mau bertoleransi. Nah, yang makro itu apa? Ya soal oposisi apa di kekuasaan gitu. Nah, Ibu Mega menganggap oposisi adalah pilihan bagi PDI sampai saat ini gitu. Iya. Di dalam konteks ini kira-kira yang dibicarakan apa ya? Nah, ada bocoran? Saya akan mulai dulu dengan apa sih yang membuat Pak Prabowo tiba-tiba ngebet gitu loh. Nah, gimana itu ceritanya? Kan boleh silakan. Setelah kira-kira cuma 50-50 kok sekarang 70-30 gitu kan.
nggak bisa, penjelasannya itu yang paling mungkin adalah kondisi ekonomi yang sekarang. Gitu. Kondisi ekonomi yang sekarang ya memaksa Pak Prabowo harus melakukan pendekatan ke semua arah. Nah, yang formil itu adalah Ibu Mega karena mereka punya partai di DPR kan. Yang non formil kan juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya siap kok berdialog dengan tokoh-tokoh dari Indonesia Gelap, macam-macam dan sebagainya itu ya. Termasuk kemarin beliau juga mengajak 7 ya kan pimpinan redaksi dari berbagai media massa ya untuk berdialog juga dengan beliau gitu. Jadi situasi ekonomi ini memang menghajarkan Pak Prabowo untuk kemudian lebih terbuka kepada siapapun, menyerap semua aspirasi manapun gitu, khususnya kepada Ibu Mega, karena Ibu Mega itu menurut saya mulai tampil nih dengan dua kekuatan gitu. Kekuatan pertama secara formil mereka punya anggota legislatif yang nggak kecil di DPR ya. Lalu yang kedua adalah konsolidasi partai politiknya yang makin solid. Itu juga bisa dibuktikan Ibu Mega dengan suratnya yang memerintahkan gitu atau yang meminta ya kepala daerah yang datang dari PDI Perjuangan menunda kehadirannya di retret kemarin dan ternyata ditaati. Itu kan artinya apa gitu? Artinya kepala daerah ini masih lihat Ibu Mega loh, bukan Presiden Prabowo gitu kira-kira. Nah itu dan saat yang bersamaan kelompok oposisi non parlemen, katakanlah misalnya masyarakat sipil, society macam-macam, juga waktu demi waktu makin menguat gitu. Dan lama-lama kelamaan seiring dengan waktu mungkin akan ketemu. Satu oposisi di parlemen, satu oposisi di luar itu. Civil society. Nah, itu yang menurut saya dibaca oleh Pak Prabowo. Pada saat yang bersamaan mungkin Pak Prabowo juga meyakini akan sulit nih ekonomi kita atasi hari-hari ini gitu loh. Nah, oleh karena itu harus diantisipasi lanjutannya. Apa lanjutannya itu? Jangan sampai menimbulkan krisis politik. Jadi krisis ekonomi, itu faktor yang mungkin sulit untuk ditolak sekarang, tapi masih bisa kita cegah. Jangan sampai menimbulkan krisis politik seperti pernah dialami oleh Pak Prabowo sendiri tahun 1998 yang lalu, di mana saat itu mertuanya atau mantan mertuanya Pak Harto yang berhenti sebagai presiden disebabkan kumulatif antara krisis ekonomi maupun krisis politik gitu. Dengan itulah menurut saya beliau meminta ketemu dengan Ibu Mega gitu. Oke deh, saya harus ketemu Ibu Mega. Dan di dalam pertemuan itu, nah ini masuk lagi kira-kira apa sih? Saya kira itulah poin yang paling penting bagi mereka. Gitu. Tahu posisi masing-masing lah. Bukan, membuat komitmen. Ya, Pak Prabowo tidak perlu banget PDI masuk ke dalam kekuasaannya. Karena mungkin beliau tahu bahwa Ibu Mega akan sulit juga ikut serta di dalam kekuasaannya gitu. Tapi setidaknya Pak Prabowo dengan Ibu Mega mengikat komitmen bahwa 5 tahun itu harus sirkulatif. Kira-kira gitu loh Pak. Tapi kan spekulasinya ini kan datang pada saat di mana isu 6 bulan akan reshuffle itu muncul. Nanti itu teknisnya, turunannya. Itu kan pertanyaannya, lah kalau Ibu Mega mau menerima katakanlah konsensus lah untuk pemilu regulatif gitu loh 5 tahun alias kalaupun nanti terjadi betul-betul krisis ekonomi tapi jangan sampai krisis politik gitu loh kira-kira itu ya kan, tetap 5 tahun ini kita pertahankan, PDI-nya dapat apa kan kira-kira gitu loh. Nah, ada turunan sana lah. Salah satunya menurut tapi saya. Tapi bukan main topicnya ya. Bukan, itu turunan saja. Salah satunya menurut saya lah dejokowinisasi di dalam tubuh kabinetnya Pak Prabowo. Nah, kalau dilakukan dejokowinisasi itu artinya kemungkinan akan terjadi reshuffle gitu loh. Istilahnya menarik tadi apa? Dejokowinisasi. Jadi bukan jokowisasi. Bukan. Pakai D. Karena pakai D ya, Jokowinisasi, betul. Artinya meniadakan pengaruh Jokowi di dalam ini jadi definisi baru. Wah, berarti banyak dong. Ya, mungkin tidak langsung dilakukan seketika, pasti bertahap dan
Kalau itu yang terjadi, tentu saja mungkin ya kekuatan Pak Jokowi juga dengan sendirinya akan melakukan konsolidasi. Ingat, 3 menteri di Lebaran kemarin tuh berkunjung ke Solo saat Pak Prabowo justru berangkat ke luar negeri gitu ya kan. Dan mereka mengumbar bahwa bos mereka adalah Pak Jokowi kan. Kan kalau yang dititip sama Pak Jokowi itu kan di kabinetnya banyak sekali kan. Artinya ini nanti diganti oleh kader PDIP atau bagaimana itu? Itu apakah PDI masuk akan ke dalam? Saya yakin enggak. Enggak ya. Ya, jadi oposisi itu salah satu bentuk dari oposisi itu tidak akan bergabung di dalam kekuasaannya Pak Prabowo. Bahwa di dalam turunannya nanti elemen teknis yang saya sebutkan itu mereka bisa bertemu, ya itu bisa saja terjadi. Tapi simbol dari oposisi itu adalah mereka nggak akan gabung di luar pemerintahan. Ya, artinya orang-orangnya PDI Perjuangan itu tidak akan masuk ke dalam anggota kabinetnya Pak Prabowo. Gitu. Itu simbolisasi dari mereka berada di jalur oposisi, kira-kira gitu. Oleh karena itu satu. Nah, yang kedua adalah terlalu besar pengorbanan Ibu Mega untuk mendapatkan 2-3 kursi. Gitu. Dan, ya saya sendiri nggak bisa membayangkan gitu loh, nggak masuk akal saya. Ibu Mega mau terima 3 kursi. Ya kan? 3 kursi menteri maksudnya kan? Menteri gitu loh. Lalu melupakan semua kepahitan yang alami sebelumnya. Gitu. Kan kalau 3 kursi itu lebih dari 3 aja dapat kemarin itu. Kalau beliau mau. Asal mau asal mau mengikuti keinginan jabatan yang diperpanjang atau 3 periode kan. Padahal 3 ketua partai udah setuju loh. Golkar, PAN dan PKB. Tapi Ibu Mega lah satu-satunya yang berdiri di depan mengatakan nggak setuju. Di sampingnya adalah Pak SBY gitu. Yang lainnya itu kalau nggak diam udah menyatakan persetujuan. Nah kalau Ibu Mega menurut saya ya ngejar kekuasaan kayak begitu itu gitu, ya dia setuju aja tuh. Dia berkuasa loh sampai sekarang. Itu satu. Nah yang kedua karena pernyataannya nggak setuju dengan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan itu, hubungannya dengan Jokowi retak kan. Dan oleh Ibu Mega menerima begitu banyak makian dan cacian gara-gara perpecahan itu. Karena suasananya dibangun. Semua kelemahan di pemerintahan Jokowi itu ditanggung oleh PDI. Semua kelebihan, kehebatan, dan prestasi pemerintahan Pak Jokowi dibawa sendiri oleh Pak Jokowi. Jadi yang buruk-buruknya di PDI, yang bagus-bagusnya ke Jokowi. Dan PDI menerima itu. Di Pilpres kemarin mereka dihukum luar biasa, meskipun di Pilegnya mereka juga dihukum kehilangan suara dan sebagainya gitu. Lalu tiba-tiba cuma 3 kursi lo lupain itu semua gitu. Bagi saya sih nggak masuk akal gitu maksud saya. Iya, itu artinya lo merebut 3 kursi dengan membuang 8 kursi kan kira-kira gitu loh. Apa artinya? Dan harus diingat belum tentu juga partai-partai yang ada ini mau. Sebab kalau 3 kursi itu dibagi misalnya kepada PDI, mesti ada 1-2 kursi yang harus ditarik dari partai politik yang lain. Tapi kan ada yang titipannya Pak Jokowi itu. Kan itu nggak banyak yang tidak berpartai sebetulnya. Iya, belum tentu itu pas juga diinginkan oleh PDI Perjuangan kan. Gitu. Karena kursi-kursi strategisnya udah diambil oleh partai-partai itu. Iyalah. Kan yang gemuk-gemuknya dari situ. Kalau cuma menteri apa misalnya ya. Ya itu. Ya itulah pokoknya. Ya, kan? Gak usah disebutin satu-satu lah. Gini, yang strategis itu di luar menteri ekonomi kan. Itu kan satu menteri sosial kan. Menteri pertanian kan. Menteri desa. Ya kan? Paling jauh menteri kesehatan. Semuanya udah milik partai. Gitu. Kesehatan belum dong. Ya, di luar kesehatan. Nah, kalau menteri pemuda olahraga. Lo bagus lo itu. Yalah. Diambil Golkar lo itu. Dan sebagainya gitu. Semua udah milik partai gitu. Gimana nasibnya Mas Hasto nih? Dibicarakan nggak kira-kira di pertemuan itu? Sulit membayangkan itu ya. Dan apakah itu bagian dari yang mereka bicarakan atau tidak? Ya sulit membayangkan itu gitu. Tapi kan Mbak Bu Mega tetap dalam konteks membela Hasto sampai saat ini. Saya kira dengan ditunda-tundanya terus ya, kongres yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan yang semestinya kan awal April ini, ternyata kan
sudah menuju ke pertengahan April gitu ya, bahkan sudah menuju ke hari minggu terakhir dari April ini, kongresnya belum dibuka. Saya kira mereka di satu segi sedang menunggu apa sih keputusan dari pengadilan gitu. Nah, yang kedua, memang mungkin ada rasa tetap ya bagi Ibu Mega kehadiran Hasto itu jadi penting gitu. Kalau misalnya nanti ya pembelaan Hasto diterima oleh hakim alias tuntutan KPK misalnya dibatalkan gitu ya, artinya Hasto akan kembali dan bisa jadi akan menjabat sebagai jabatan sekjen. Nah, kenapa itu ditunggu oleh Ibu Mega? Dengan bacaan saya begini, kalau Ibu Mega memilih jalan oposisi ini, memang tandem yang tepat bagi beliau itu adalah Pak Hasto. Atau setidaknya gaya berpolitik ala Pak Hasto, gitu loh kira-kira tuh. Pas tuh ya? Iya, pas kalau memilih oposisi gitu. Tapi kalau memilih misalnya mendekat dengan kekuasaan, figur yang lain banyak yang bisa dijadikan sebagai tandem bagi Ibu Mega dalam mengelola partai ini gitu. Tapi kalau konteksnya tanda kutip ya berbeda dengan kekuasaan, mungkin figur Hasto adalah figur yang tepat. Figur ya. Jadi boleh saja Hastonya, bisa saja figur yang lain, tapi ada kemampuan mengelola partai untuk berdiri berbeda dengan kekuasaan itu gitu. Nah, ini tentu memiliki semacam giroh tersendiri, kemampuan tersendiri, dan kepercayaan diri tersendiri juga gitu. Nah, kalau sekjennya ini memiliki sederet persoalan, kan repot gitu kira-kira. Repot bagi Ibu Meganya nanti gitu. Nah, Mas Hasto kan selama ini menyuarakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah kriminalisasi berdasarkan basis permainan politik gitu kan. Nah, KPK sekarang sudah tidak independen lagi karena memang bisa diintervensi lah oleh presiden gitu ya. Nah, apakah mungkin misalnya ketika terjadi pembicaraan akhirnya ada intervensi dari sekarang kan bukan di wilayah KPK lagi, udah di pengadilan kan sekarang. Oh sudah masuk. Udah selesai. Udah selesai. Jadi semua tinggal putusan pengadilan saja. Tinggal nunggu putusan pengadilan. Iya. Kalau KPK-nya sih udah selesai. Dan saya kira dulu pernah kita bahas di sini juga. Saya udah pernah mengatakan saya sih tidak bisa memberi kesimpulan apakah ini kriminalisasi dari pendekatan hukumnya. Tapi kalau pendekatan timing, saya katakan ini kriminalisasi. Kenapa gitu? Karena begitu banyak kasus di KPK itu yang besar macam-macam, nggak diapa-apain tuh hingga hari ini loh ya. Gitu. Nah, kasus yang terakhir ini kan adalah soal kasus rel kereta api ini kan, pengadaan rel kereta api kan. Ada nama mantan menteri yang sudah disebutkan di pengadilan dan sampai sekarang belum diapa-apakan juga oleh KPK. Iya. Dan macam-macam yang lain. Ya, macam-macam, termasuk saat itu saya mengatakan adalah soal Blok Medan ya kan dan sebagainya gitu. Kalau dilihat dari itu, dari skala prioritas, ini kan mestinya yang lebih prioritas. Dibandingkan dengan Hasto yang cuma kerugian negaranya 900 juta. Bukan, nggak ada kerugian negara di situ. Ya kan cuma ada 900 juta gitu. Nggak sampai 1 miliar. Gratifikasi lah. Gratifikasi gitu. Dibandingkan ini. Nah, sekarang setelah pernyataan saya itu kira-kira tetap makin relevan gitu. Kalau sampai hari ini kita belum menemukan KPK yang menjerat kasus di atas 10 miliar. Gitu. Beda sama kejaksaan kan, 127 triliun ya kan, tiba-tiba sampai 1.000 triliun. Hakim baru saja kan kemarin tuh 3 orang tuh ya. 3 orang. KPK ngapain? Jadi ketika saya mengatakan itu sampai hari inilah ya kita berbicara, nggak ada tuh progres apa-apa di KPK gitu. Hasto aja. Kemarin dipanggil lagi tuh beberapa orang. Hubungannya dengan Hasto lagi. Coba bayangkan tuh. Dipanggil lah ini, dipanggil lah itu. Padahal kasus Hastonya di pengadilan, orang-orang yang lain tetap dipanggil yang konon ceritanya masih kaitannya dengan Hasto gitu. Nah, kalaupun ada kaitannya dengan itu, menurut saya sih mungkin akan ada evaluasi dengan pimpinan-pimpinan KPK ini gitu loh, Pak. Meskipun tentu Presiden nggak bisa mencabutnya begitu saja karena mereka dipilih melalui proses antara fit and proper test di DPR kan gitu. Tapi boleh jadi ini perhatian Presiden terhadap unsur pimpinan KPK yang sekarang ini yang
bukan lagi jauh dari harapan gitu loh. Ya. Apalagi yang lebih jauh lagi dari harapan itu gitu loh. Saya nggak tahu lagi itu loh. Ya. Sangat sekali. Aduh, gimana gitu. Tadi apa istilahnya? Dejokowinisasi. Pakai ni ya. Dejokowinisasi. Artinya orang-orang Jokowi ini harus dikasih highlight nih. Definisi ala Ray Rangkuti nih. Sebab begini juga. Tapi itu bakal kejadian nggak? Ini yang mau saya katakan tadi tuh. Apakah mungkin Pak Prabowo akan melakukannya? Kan itu tidak. Betul. Ya. Bacaan saya iya. Gitu. Dan lihat dari sisi apa aja tuh? Pertama, tentu saja dilihat dari soal apakah berhubungan dengan Pak Jokowi ini selalu menguntungkan Pak Prabowo atau tidak. Nah, di tengah situasi politik yang seperti sekarang, kan tuntutan, tidak terlalu banyak tuntutan kepada Pak Prabowo sebetulnya isunya. Yang ada itu adalah persoalan Pak Jokowi yang menimpa kepada Pak Prabowo. Ya kan? Nah, dari yang paling besar sampai kepada hal yang teknis gitu. Yang besar itu misalnya OCCRV. Ya kan, orang menuntut pengadilan terhadap Pak Jokowi karena begini. Termasuk yang teknis soal ijazah. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu kan? Sekarang paslu atau palsu? Palsu. Kalau paslu lawannya alsi. Iya. Benar juga. Iya. Nah, itu dituntut orang sampai sekarang. Jadi usi publiknya belum begitu banyak sebetulnya menyentuh Pak Prabowo. Yang menyentuh Pak Prabowo itu kan lebih pada 3 isu besarnya ya. Pertama adalah soal PHK yang makin besar. Kedua, harga rupiah kita yang anjlok gitu ya. Dan yang ketiga mungkin adalah soal Danantara yang nggak terlalu diyakini oleh orang. Tapi isu politik itu hampir semuanya berhubungan dengan ekonomi. Tapi isu politik hampir saat ini belum menyentuh Pak Prabowo. Isu politiknya justru datang dari isu-isu Pak Jokowi. Beban Pak Prabowo justru beban politik Pak Jokowi. Jadi bukan beban ekonominya. Mulai dari menteri-menterinya. Menteri-menteri macam-macam itu justru datang dari dari Pak Jokowi gitu. Nah, oleh karena itu solusi yang tersedia ya Anda harus memperlihatkan bahwa Anda berbeda dengan Pak Jokowi. Anda nggak bisa menanggung beban politik Pak Jokowi menjadi beban politik dirimu kan kira-kira gitu tuh. Nah, itu salah satu kepentingan. Nah, kepentingan yang lain adalah dalam kondisi yang kayak begini nih, memang bisa diharapkan Pak Jokowi misalnya untuk menahan krisis politik ini. Kan yang paling real dan konkret bisa diajak untuk sama-sama menanggulangi. Dia punya partai. Apalagi pemenang pemilu di legislatif gitu. Nah, ya Anda harus mengikat kerjasama sama dia supaya jangan sampai strategis tuh ya. Iya dong. Bukan taktikal tapi strategis. Supaya jangan terjadi krisis politik. Kalaupun krisis ekonomi ini terjadi, krisis politiknya setidaknya masih bisa ditahan kan. Nggak bisa kita berbicara dengan Pak Jokowi dalam konteks yang kayak begitu. Dia nggak punya partai, saat yang bersamaan Pak Jokowi dipersoalkan begitu banyak orang, khususnya soal cara dia mengelola demokrasi kita selama ini dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan kelihatan bagi Pak Prabowo itu pilihannya adalah Ibu Mega masa depannya, Pak Prabowo masa lalunya, Pak Jokowi masa lalunya gitu loh. Oleh karena itu ya dia harus ngejar Ibu Mega karena itu masa depannya. Sementara kalau dia mau ngejar masa lalu ya kembali ke Pak Jokowi. Tapi dia akan dihantui, diserang secara ekonomi, diserang juga secara politik. Padahal bukan Pak Prabowo yang menimbulkannya. Kan beliau belum dipersoalkan soal misalnya cara dia mengelola demokrasi macam-macam. Paling jauh sekarang orang mempersoalkan adalah RUU TNI kan secara politik. Tapi di luar itu hampir beliau belum dipersoalkan secara politik. Yang ada adalah limpahan kritik publik secara politik kepada Pak Jokowi yang sekarang juga harus diemban oleh Pak Prabowo gitu. Jadi kalau dilihat dari yang faktor-faktor yang saya sebutkan ini tadi, memang salah satu pilihan yang strategis bagi Pak Prabowo itu adalah dejokowinisasi. Dejokowinisasi dalam pengertian beliau tidak lagi memperlihatkan kedekatan yang seperti sebelum-sebelumnya kita lihat antara beliau dengan Pak Jokowi gitu ya. Nah, yang kedua adalah itu tadi mencoba mengecilkan peranan Pak Jokowi melalui
orang-orang Pak Jokowi di dalam anggota kabinet gitu ya. Dan ada yang ketiga. Apa itu? Meminimalisasi peran Gibran di dalam politik. Tapi kemarin ada wakil menteri yang bilang kalau ke Solo itu sudah ada wisata baru. Namanya wisata Jokowi. Iya. Saya tidak tahu. Artinya sebenarnya daya tariknya beliau masih ada. Iya, daya tarik. Ya kan kalau kau ke museum juga menarik. Gitu. Tapi itu, ini analogi langsung ke museum begitu. Saya mau mengatakan tempat wisata itu jelas pasti menarik. Iya. Museum pasti menarik. Iya. Tapi ini nggak jadi kekuatan politik itu loh saya. Ya bagi orang. Terus ngapain mereka ke sana? Tadi wisata. Ini kacau. Kan wisata. Orang cari masa datang soan diem dada foto bareng kan nggak cukup, kan pasti ada pembicaraan dong. Kita ngikutin apa yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh Wamen tadi. Iya. Ada wisata baru namanya wisata Jokowi. Ngapain sih dia ke situ ngomong? Makanya kalau orang cuma wisata ya cuma habis selfie ya pulang. Gitu. Namanya wisata. Saya kira apa yang disebut oleh Wamen itu benar di satu segi, ya kan? Jadi dia mendelegitimasi sebetulnya. Dia mendelegitimasi kekuatan Pak Jokowi dong. Tanpa disadari sebetulnya itu. Seperti itu. Dia hebat juga ya dia. Tanpa dia sadari sebetulnya dia mau mengatakan Pak Jokowi itu seperti museum yang dikunjungi oleh orang. Begitu selfie orang pulang, gitu loh kan selesai, dipasang di media sosialnya ya kan. Ya, saya udah ke tempat ini, udah ke tempat itu. Selesai. Iya. Apakah itu jadi kekuatan politik? Ya tidak. Sama aja kalau kita ke Solo itu makan sate buntel. Ya. Anda mau gitu. kemana saja, mau tinggal selfie selesai. Tapi setelah itu nggak akan jadi kekuatan politik. Nah mungkin. Tapi tiba-tiba dia jadi menteri gitu nanti ganti. Siapa? Yang bersangkutan dari Wamen jadi menteri gitu tiba-tiba. Berarti dahsyat dong itu kekuatannya. Wamen jadi menteri. Misalnya tiba-tiba pas reshuffle nih tiba-tiba jadi naik. Nanti ya kita lihat aja dulu. Atau jangan-jangan beliau juga di reshuffle juga. Iya kena juga ya bisa juga. Bisa juga. Jangan-jangan loh ya. Iya. Karena kan sekarang isunya kan nggak boleh ada 2 matahari kembar. Ya. Iya kan. Ya. Jadi yang udah kunjungan wisata ini deg-degan juga nih kayaknya nih. Yang kunjungan wisata deg-degan. Ya. Waduh ini menciptakan matahari kembar nih. Ini kan agak sensi-sensi juga nih. Iya itu makanya kan. Jadi setiap orang dalam suasana kayak begitu itu kan mencoba mengakumulasi kekuatan sendiri-sendiri kan. Nah jadi jangan dipikir juga yang di atasnya ini diam-diam aja kan. Jadi boleh jadi juga dia pasang-pasang kuda ya macam-macam. Tapi kalau dihubungkan dengan kedekatan, tentu ya sebut sajalah Pak Tito jauh lebih dekat dengan Pak Jokowi gitu loh kira-kira tuh. Pak Tito tuh menterinya dia ya? Menterinya jauh lebih dekat. Gitu. Tapi dia nggak ke sana juga ya? Kenapa? Pak Tito nggak ke sana juga gitu. Jadi ya apa namanya itu? Ya boleh jadi itu tadi yang saya sebut. Ya kalau kau harus datang ke sana, tapi saya cukup telepon loh. Saking dekatnya. Saya cukup telepon. Anda boleh soan ke sana, ya nanti akan selesaikan dengan telepon. Museum geser sedikit ke masalah sejarah ijazah. Tadi udah disinggung juga. Ya. Kalau benar harusnya muncul lah itu ijazah ya. Saya sih nggak terlalu dalam lagi dengan persoalan ini gitu. Sebab persoalan administrasinya. Mungkin pertanyaannya gini, dampak politiknya apa sih sebenarnya? Ini kan lebih pada aspek moralitasnya. Ya gitu. Kenapa gitu? Karena jadi hitungannya 20 tahun loh itu ya. Hampir 20 tahun. 85 kan? Keluarnya? Bukan. Maksudnya kan 5 tahun wali kota ya kan. Oh iya. 3 tahunan gubernur kan. 10 tahun jadi presiden. Jadi alias 18 tahun lah ya.
Nah, jadi sudah dipergunakan di semua lapisan itu, lolos juga gitu ya. Dan pada akhirnya sekarang makin menguatnya dugaan bahwa ijazah itu tidak ada gitu ya. Atau ijazah yang ditampilkan Paslu itu. tadi ya, paslu. Ya, atau ijazah yang ditampilkan itu paslu ya kan. Paslu. Gitu, ya. Gitu kira-kira. Jadi apa namanya itu? Tapi secara administratif kepemiluan nggak ada bisa digugat. Itu menurut saya. Udah selesai itu. Nah, cuman secara moral menjadi harus persoalan. Iya, kok bisa ya? Pidananya ada nih? Ya, itu urusan lain lagi gitu. Nah, itu yang saya nggak mau bicara. Kalau mau dipidanakan, tapi ada pidananya. Ya ada dong kalau soal itu. Tapi kalau hubungannya dengan pemilu, gitu ya, pemilunya loh ya, udah nggak bisa diapain. Tapi kalau hubungannya dengan etik demokrasi, bagaimana kok kita dipimpin oleh orang yang administrasinya saja nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Itu aja ininya gitu. Dan oleh karena itu mungkin ini semacam pembelajaran penting ya. Salah satunya adalah ini kinerja dari penyelenggara pemilunya dulu seperti apa. Itu satu. Nah, yang kedua, saya ini dalam posisi orang yang juga tidak terlalu senang dengan administrasi yang banyak itu gitu loh, Pak. Ada SKCK lah, inilah itu macam-macam. Memang ke depan ini kita harus permudah administrasi orang tuh jadi pemimpin. Sebetulnya kan track digital itu juga sudah bisa representatif. Betul, gitu. Kecuali mereka juga memanipulasi sebelumnya, itu juga bahaya. Ya, itu dia, itu maksud saya. Nah, saya dalam posisi yang selalu menginginkan apa sih relevansinya misalnya sekolah dengan kepemimpinan. Padahal yang dibutuhkan bangsa ini kan kejujuran. Benar. Ya, kejujuran memimpin. Banyak sekali orang-orang pintar di Republik ini dengan sekolah yang luar biasa mewah. Tapi pada ujung-ujungnya nipu kita gitu. Iya. Gitu. Yang mahal itu bukan sekolah, yang mahal itu jujur itu. Iya. Di Republik ini. Jujur kacang hijau atau jujur ayam? Di Republik ini loh ya. Emang susah ya. Iya, oleh karena itu dari dulu saya nggak terlalu konsen dengan urusan administrasi itu. Bahkan pada tingkat tertentu dihilangkan saja gitu. Tapi kita malu ya sebagai bangsa nih kalau kejadian. Itu maksud saya. Memang efek politisnya jadi kuat ya. Hubungannya dengan etik. Dan kalau itu pun terjadi, dejokowinisasi ini harus menjadi satu totalitas dong ya. Ya itu nanti. Maksudnya kalau terbukti mungkin palsu ya. Mungkin nggak akan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan totalitas itu. Pertama dilakukannya secara bertahap kan. Nah yang kedua juga mungkin nggak sampai 100% lah. Ya paling jauh dia 60%. Jadi harus tetap ada yang dipertahankan karena bagaimanapun Pak Jokowi harus tetap dipegang oleh beliau gitu. Meskipun sebetulnya udah diikat. Diikatnya di mana? Di Danantara kan. Yang wakilnya adalah Pak Gibran gitu kan. Jadi sebetulnya di satu segi ada yang nanyakan saya tadi pagi tuh di salah satu radio gitu. Kenapa beliau nggak berkunjung ke Pak SBY dan Pak Jokowi gitu? Seperti beliau berkunjung ke ke Ibu Mega gitu. Dalam rangka silaturahmi Lebaran itu gitu. Ya bukan beliau lagi yang mengunjungi Pak SBY sama Pak Jokowi saya bilang. Kenapa? Karena keduanya tanda kutip sudah anak buahnya kan. Sudah di dalam lah ya. Iya. Jadi nilai Pak SBY sebagai mantan presiden, nilai Pak Jokowi sebagai mantan presiden sudah hilang. Sekarang beliau keduanya menjadi pembantunya Pak Prabowo gitu. Dan oleh karena itu ya beliau merasa nggak perlu lagi untuk mengunjungi keduanya ya kan dalam konteks silaturahmi itu gitu. Tapi dengan Ibu Mega beda karena Ibu Mega nggak pernah jadi pembantunya gitu loh, berada di luar gitu. Oleh karena itu harus didekati. Gitu. Nah konteks itu makanya kalau Anda sebut tadi itu apakah sepenuhnya akan dihilangkan? Enggak juga menurut saya. Gitu. Kalaupun paling jauh itu 60%. Jadi 40% dipertahankan gitu ya. Meskipun pada kenyataannya Pak Jokowi ini sudah menjadi pembantunya juga. Ikut membantunya untuk ngawasin Danantara kan gitu. Yang itu otomatis berada di bawah presiden gitu. Tapi kan kalau dejokowinisasi ini apa masuk juga Gibran di dalam konteks itu? Nah, faktor Gibran ini justru menurut saya menarik ya. Artinya, apa sih yang membuat Pak Prabowo merasa penting mengikat komitmen dengan
Ibu Mega gitu ya, misalnya lah ya, untuk katakan jangan berimbas kepada politik gitu. Nah, mungkin harus dilihat juga bagaimana hubungan Gibran dengan Pak Prabowo. Itu yang saya sebut tadi. Kan ada 3 nih, ya kan. Salah satunya adalah yang saya sebut tadi, Gibran itu gitu. Nah, apa itu yang 3 itu? Ya, meminimalisasi peran Gibran di dalam politik gitu. Nah, itu yang kita lihat menurut saya ya, dalam sekarang udah lebih dari 100 hari kan. Dalam 100 hari terakhir yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalnya Gibran sudah nggak dilibatkan penuh untuk mengawal MBG gitu ya. Gibran juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ibu Kota Jakarta kan, mestinya kan bukan otomatis sih, dipilih siapa yang akan jadi konduktor dari daerah Jabodetabek ini kan. Aglomerasi. Ya, aglomerasi itu kan. Nah, itu kan kalau dibaca draft awalnya jatuhnya ke wakil presiden. Meskipun itu kemudian diubah kan. Artinya kalau mau dibuat ada kewenangan dari Gibran, ya sampai saat ini mestinya udah diberi catatan lah atau dilantik lah. Ternyata sampai sekarang ini belum dibentuk juga oleh Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pada pertemuan-pertemuan penting politik juga Gibran nggak diberi kewenangan gitu oleh Pak Prabowo gitu. Artinya makin ke sini kelihatan peran politik Gibran itu makin dipinggirkan gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena 2 hal menurut saya, bacaannya adalah kalau terjadi sesuatu secara politik, kan Gibran akan otomatis naik. Gitu. Itu 1. Nah, kalau Gibran yang naik, ya kelarnya Pak Prabowo dengan sendirinya akan terpinggir di 2029 yang akan datang. Ya, dia nggak bedanya dengan partai politik yang lain. Iya. Benar. Iya, nggak ada bedanya. Meskipun pemenang, apalagi pemenang ketiga cuma di DPR gitu loh. Jadi dia ibaratnya memulai lagi, ibaratnya ini dari nol di Pilpres 2029 yang akan datang. Sebab yang ambil alih ini orang yang lumayan jauh kan. Gibran ini diasosiasikan dekatnya dengan Golkar, kalaupun enggak dekat dengan PSI gitu loh kira-kira. Bukan dekat dengan Gerindra. Bahkan sebagian orang Gerindra itu mungkin juga enggak terlalu dekat, nyaman dengan Gibran gitu. Nah, ini pertama tuh yang apa namanya itu dilokalisir oleh artinya untuk jangka pendek kalau terjadi krisis politik ini ya Gibran yang akan ambil ibaratnya yang secara konstitusional akan naik kan gitu. Dan itu akan dengan sendirinya memingkirkan peranan Gerindra dalam dunia politik gitu. Nah, yang kedua, saat yang bersamaan menurut saya Pak Prabowo sudah mencari lagi alternatif dari Gibran gitu untuk 2029 yang akan datang. Nah, di situ bacaan saya nih boleh jadi mereka sedang menggagas kemungkinan koalisi Prabowo Puan Maharani itu loh. Tapi untuk 2029 yang akan datang gitu. Iya. Jadi pertemuan itu salah satunya akan ke sana dan oleh karena itulah kelihatan mengapa Puan terlalu sangat mendukung, proaktif ya. Jadi untuk menjalin komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega gitu. Lalu Ibu Puan menjelaskan kembali akan ada lagi pertemuan-pertemuan setelah pertemuan itu gitu. Jadi kelihatan betul Ibu Puan ini mencoba ya menjembatani komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega kira-kira gitu loh, Pak. Mungkin karena ada kemungkinan itu ya skenario menduetkan antara Prabowo dengan Puan di tahun 2029 yang akan datang gitu. Luar biasa nih analisanya. Kalau terjadi krisis ekonomi, akankah terjadi krisis politik sosial? Umumnya sih akan terjadi seperti itu. Umumnya kan. Karena kan ini kan konsolidasi politiknya kayak nampaknya oke sekali nih. Nah, iya makanya umumnya akan terjadi seperti itu gitu. Nah, oleh karena itulah Pak Prabowo buru-buru nih datang ke Ibu Mega. Membangun safety net. Iya. Nah, salah satunya itu tadi, mungkinkah kita kerjasama di 2029 yang akan datang, kira-kira begitu tuh. Iya. Nah, karena secara alami ya di hampir seluruh dunia, krisis ekonomi itu akan menimbulkan krisis politik. Itu secara alami di mana-mana gitu. Dan kita juga punya pengalaman terjadi yang sama. Sesuatu dengan maksudnya masalah politik di dalam konteks tekanan krisis ekonomi ini,
Nggak bisa satu paket itu, presiden sama wapres. Sejauh ini konstitusi kita nggak ada begitu ya. Jadi presiden harus bertanggung jawab. Kalau presiden yang dimangkatkan ya otomatis wakilnya. Wakilnya jadi. Sejauh ini konstitusi kita nggak tahu di tengah dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan ada perubahannya ya kita nggak tahu itu. Tapi kalau dilihat dari konstitusi, satu ya kalau yang dimakzulkan tuh presiden otomatis wakilnya. Kan udah 2 kali kita mengalami itu kan. Soeharto, Habibie kan. Tapi Pak Habibie kan dia hanya mengantar kepada pemilu yang dipercepat sebetulnya kan. Kita nggak bicara soal masa baktinya, gitu lah kita ya. Kita hanya bicara otomatis yang dilantik adalah Habibie sebagai wakil presiden kan. Ketika Gus Dur, Ibu Mega yang terjadi gitu. Nah itu ininya gitu. Kalau yang ditembak satu di antara mereka. Tapi kalau yang dikenakan dua-duanya, ya tentu akan ada pilihan atau pilpres baru. Gitu. Ya. Nah boleh jadi misalnya pakai skenario Habibie kan, Soeharto Habibie. Misalnya nih ada krisis politik di tengah itu kemudian terjadi mengangkat presiden. Wakil presidennya sesegera mungkin dilantik, tapi diwajibkan untuk melakukan pemilu segera gitu loh. Nah bisa juga skenario itu dilakukan. Nah tapi itu kan nggak selalu sama dengan peristiwa yang sebelumnya. Waduh, kan? Berat banget. Iya, boleh juga yang si wakil udah punya cara tersendiri untuk melanggengkan kekuasaannya kan. Untuk tetap pemilu sirkulatif 5 tahun. Jadi misalnya kalau tersisa 2 tahun ya saya di 2 tahun itu kata dia kan. Kalau tersisa 3 tahun saya di 3 tahun itu gitu ya. PAW dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat dari konstitusi loh ya, tapi kan kita nggak tahu nanti akan ada misalnya perbincangan tentang apakah otomatis kalau presiden makzul lalu diangkat wakilnya kan bisa aja ada perdebatan hukum tentang itu, perdebatan konstitusional tentang itu gitu. Nah, cuma sepanjang yang kita ketahui sampai hari ini, ya kalau yang dimakzulkan presiden, ya otomatis wakil presiden. Kalau yang dimakzulkan wakil presiden, presiden tidak harus menggantikannya dengan wakil presiden yang lain gitu. Nah, ini tinggal mekanisme apa yang mau dipakai. Mau mekanisme Pak Prabowo, Pak Harto dengan Habibie, atau mekanisme Gus Dur dengan Mbak Puan, gitu. Ibu Mega gitu. Luar biasa. Maaf tadi ada persoalan teknis agak lama nunggu ya. Tapi ini luar biasa. Mungkin ada beberapa kata-kata yang ingin disampaikan kepada audiensnya PhD 4K. Kesimpulan. Ya kesimpulannya hemat-hemat lah. Hemat-hemat karena bakal susah kita ke depan. Ya itu dia. Nabung banyak ya kan, berhemat, yang nggak penting nggak usah dibeli, penting-penting aja untuk kebutuhan sekolah, kesehatan, dan makan, itu aja udah. Bijaksana banget ini, luar biasa. Bung Rey, terima kasih sudah bergabung. Ya. Dahsyat sekali nih. Jangan bosan-bosan, nanti kita undang lagi. Udah nyambung nih. Kita podcast dari satu podcast ke podcast sana ini. Ya kan? Iya. Baiklah, itu Sobat Forum tadi Bung Rey Rangkuti yang sudah membahas tentang bagaimana peta politik Indonesia secara basis dukungan ini di dalam konteks menghadapi krisis ke depan, ya mudah-mudahan tidak terjadi krisis. Tapi paling tidak peta politik semakin menarik, terjadi dinamika yang mungkin kita lihat akan berubah begitu, dan mudah-mudahan ini kita bisa membacanya di dalam konteks yang lebih bijak dan bisa membawa Indonesia tentunya ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Saya Bung Pidah Hidayatullah undur diri. Terus nonton PhD 4K, podcast hanya di sini. Kritis kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap.